2022-04-064 dari kelas DP 4401B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proses pembentukan botol plastik. Nah, yang pertama adalah apa itu botol plastik? Botol plastik adalah botol yang terbuat dari plastik. Botol plastik biasanya kita gunakan untuk menyimpan air mineral atau air minum ringan, minyak masak, oli sepeda motor, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang botol plastik yang kita gunakan untuk menyimpan air mineral. Nah, ini adalah salah satu jenis botol plastik yang biasa kita gunakan untuk menyimpan air mineral. Nah, botol plastik seperti ini adalah jenis botol plastik PET atau polyethylene terephthalate. Polyethylene terephthalate adalah jenis botol plastik yang memang dirancang untuk sekali pakai. Apabila kita menggunakannya berulang kali atau berkali-kali, maka akan meningkatnya resiko terkonsumsinya bakteri dan bahan plastik yang berkembang pada produk-produk ini. Intinya adalah kita tidak bisa menggunakan jenis plastik PET ini berulang kali karena cukup bahaya untuk kesehatan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang material untuk proses pembentukan botol plastik. Nah, pada material proses pembentukan botol plastik ini terdapat bahan utama yaitu termoplastik. Nah, termoplastik adalah jenis plastik yang dapat berubah menjadi lunak jika dipanaskan dan mengeras jika didinginkan. Dan proses ini dapat digunakan berulang kali. Nah, nama termoplastik ini berasal dari sifat plastik yang dapat dibentuk ulang melalui proses pemanasan. Secara sederhana, termoplastik ini adalah jenis plastik yang dapat didaur ulang dan dapat dibentuk-bentuk atau dimodel-model jika dipanaskan. Nah, kita sudah masuk ke proses pembuatan botol plastik. Nah, di dalam proses pembuatan botol plastik ini terdapat metode atau proses blow molding. Nah, blow molding adalah proses pengembungan dari bahan material termoplastik hingga bentuk berongga atau hollow dan mengikuti arah aliran parison dalam kondisi keadaan panas atau suhu leleh material. Nah, berada dalam cetakan mold yang tertutup. Jadi, bahan utama dari pembuatan botol plastik ini kan ada termoplastik. Nah, termoplastik itu bakal kita lelehin sampai suhu leleh material, lalu kita bisa bentuk sesuai dengan cetakan gitu. Sehingga nantinya pada proses pengembungan itu dibantu dengan teknik fluida atau tekanan gas yang akan terbentuk profil material termoplastik yang sesuai dengan bentuk atau cetakannya dengan ketebalan dinding yang uniform, dan fokus perhatian adalah diberikan pada bagian outside dari produk komponen yang dihasilkan. Jadi nanti bakal fokus ke bentuk dari hasil cetakan. Nah, pada kali ini kita sudah masuk ke tahap utama proses pembuatan botol plastik. Nah, pada tahap proses pembuatan botol plastik ini kita ada 5 tahap. Yang pertama adalah material termoplastik dipanaskan sampai keadaan lelehnya tercapai, jadi sampai benar-benar leleh. Selanjutnya, lelehan diekstrusi menggunakan die head untuk membentuk tube, berongga, atau hollow yang biasa kita sebut dengan parison. Nah, selanjutnya parison itu kita jatuhkan di antara dua bagian cetakan yang melingkar, yang selanjutnya akan digelembungkan atau dibantu dengan fluida pendorong. Itu adalah gas, udara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pelelehan dari termoplastik selanjutnya akan mengalami pengerasan karena melalui proses pendinginan yang diberikan oleh cetakan atau mold tersebut. Tahap terakhirnya adalah setelah tercapai waktu pendinginan optimum, maka cetakan mold akan terbuka dan produk akhirnya terjatuh akibat gaya gravitasi atau penggerak otomatis lainnya. Nah, karena termoplastik ini bersifat panas meleleh jika dipanaskan dan pengeras jika didinginkan, maka kalau sudah terbentuk cetakannya itu dia bakal jatuh. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gambar bakal botol yang nantinya bakal digelembungkan atau ditiup menggunakan fluida atau dibantu dengan gas. Dan yang bawah ini adalah salah satu gambar yang menceritakan proses singkatnya. Jadi bakal botol itu bakal ditaruh di atasnya lalu dibantu dengan gas untuk menggelembungkan, dan dia bakal menyesuaikan dengan cetakan yang sudah ada. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe proses blow molding. Nah, di sini kita akan membahas 3 tipe proses blow molding. Nah, yang pertama adalah extrusion blow molding. Extrusion blow molding merupakan tipe proses blow molding yang paling populer dibandingkan dengan tipe proses blow molding lainnya.
pada extrusion blow molding ini, plastik akan dipanaskan guna merubah bentuk yang awalnya padat menjadi cair. Jadi plastik itu bakal dilelehin, lalu plastik yang telah leleh itu, yang telah mencair itu akan disalurkan ke dalam mesin ekstrusi. Kemudian udara akan dialirkan lewat mesin ekstrusi ke dalam plastik yang telah dilelehkan guna membuat rongga di dalam plastik. Jadi setelah masuk ke mesin ekstrusi bakal ditiup atau digelembungkan untuk membentuk sebuah cetakan tersebut. Setelah proses tersebut selesai, plastik yang telah dibentuk kemudian didinginkan dalam suhu ruangan lalu dilepas dari cetakan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah injection blow molding. Nah, tipe blow molding lainnya yang umum digunakan adalah injection blow molding ini. Seperti namanya, injection blow molding menyertakan proses injeksi atas plastik yang dipanaskan ke dalam mold atau cetakan. Nah, material plastik yang dipanaskan biasanya dimasukkan ke dalam core pin, yang setelah itu pin akan berputar sekitar mold di mana plastik yang telah meleleh dipompa menggunakan udara, kemudian didinginkan. Nah, proses injection blow molding ini memang nggak sepopuler proses sebelumnya atau extrusion blow molding, tapi proses ini tuh cukup populer untuk memproduksi produk plastik berongga yang ukurannya relatif kecil. Kayak contohnya adalah peralatan medis atau botol tetes, toples plastik, botol deodoran, atau botol pil dan lain-lain. Terakhir adalah injection stretch blow molding. Metode ini merupakan turunan dari metode blow molding standar, namun dengan mengikut sertakan tahap peregangan Parison. Plastik berbentuk tabung dengan lubang di salah satu ujungnya yang dapat dilalui udara. Plastik yang telah dipanaskan kemudian akan diregangkan untuk membuat bagian dalamnya menjadi berongga. Dibandingkan metode lainnya atau metode injection blow molding yang standar, teknik pencetakan ini dapat menghasilkan produk dengan ketebalan yang lebih rata, terutama pada bagian sudut dan dindingnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah pengucapan dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.